Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini dalam kajian umum kita coba membahas satu kisah ya, tentang ilmu, akal dan malu yang Allah anugerahkan sebagai hadiah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Di dalam Tafsirul Bayan dikisahkan ketika Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah menyuruh Jibril alaihissalam membawa hadiah kepada Adam berupa 3 hal, di mana Adam disuruh memilih salah satunya, yakni akal ya, ilmu dan malu ya. Itu dihadiahkan 3 hal yang berharga ya, akal, ilmu dan malu. Maka Nabi Adam alaihissalam memilih akal. Ketika Nabi Adam memilih akal, Jibril menyuruh malu dan ilmu kembali ke asalnya, ya, ke tempatnya semula. Maka keduanya berkata ya, bahwa dahulu kami di alam arwah bersatu, maka kami tidak ingin berpisah di alam bayangan ini. Itulah kata akal, kata ilmu sama malu. Maka oleh Jibril dikatakan, menetaplah kalian tinggal bersamanya. Maka tinggallah dia, jadinya 3 ya, berada pada diri Nabi Adam sebagai hadiah. Maka itu ya, akal menetap di otak, kemudian ilmu menetap di hati, sementara malu menetap di mata. Maka segeralah ya akal ini menggapai ilmu, sehingga tercapailah satu kesatuan antara sifat dengan perbuatan. Kisah ini memang singkat tapi sangat memberikan pelajaran bagi kita ya, bahwa kita mempunyai 3 komponen ini sebagai hadiah bagaimana Allah memberikan pada Nabi Adam ya, yakni akal letaknya di otak ya. Ini menunjukkan sama kita bahwa ya, pada dasarnya nilai akal yang ada Allah bikin nalar, dicerna di dalam otak, ini harusnya menjadi satu nilai-nilai kebaikan yang makin menambah keilmuan yang banyak. Kemudian ya, ilmu diletak di hati karena hati luas, karena ilmu juga luas, sehingga bisa menetapi sebanyak apapun yang bisa kita tahu. Hanya saja tinggal kitalah yang mampu mensikapinya dengan arif dan bijaksana. Tentu ya, dari ilmu dan akal tadi ya, diharapkan adalah kita mampu berbuat sesuai dengan sikap dan sifat. Tentu yang paling mendasar adalah bagaimana timbulnya rasa malu. Maka malu itu diletak di mata. Kenapa diletak di mata? Karena jelas ya, kita kalau malu pasti tertunduk. Kita ketika malu pasti tersipu-sipu dan nampak rona wajah kita itu, terutama pandangan mata, tidak berani menatap, menantang dan sebagainya. Makanya ketika Adam selesai memakan buah khuldi ya, lepas bajunya itu, dia bersembunyi dan dia tunduk, tidak berani dia menatap. Rasulullah juga begitu, ketika beliau ya Mi'raj, beliau malu, dia tunduk di hadapan Allah dengan rasa malunya yang besar terhadap Allah. Nah, ini artinya bagi kita itulah gambaran. Maka kalau ada orang bikin jahat,